الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji ilmu agama. Semoga amal ibadah kita semuanya mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu menyelami kandungan dari doa sapu jagat. Doa sapu jagat ini tentunya doa yang sangat familiar, sangat populer dan terkenal dalam masyarakat muslim. Bahkan mulai dari kecil kita sudah menghafalkan doa ini. Maka tentunya doa itu akan semakin berkesan, akan semakin bermakna apabila kita memahami kandungannya, sehingga doa itu bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar lantunan dari lisan, tapi doa itu juga kita renungi dengan hati dan pikiran. Karena Nabi SAW beliau menyampaikan, wa'lamu anna Allaha la yastajibu min du'ain ghafilillahi, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari seseorang yang hatinya lalai yang hatinya lalai. Sehingga ketika berdoa itu perlu fokus, perlu konsentrasi, perlu kekhusyuan, sehingga doa ini betul-betul diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini doa sapu jagat itu doa yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Jadi dalam doa ini, doa kan ibadah. Kita sepakat doa itu adalah apa? Ibadah. Mana buktinya bahwasanya doa itu adalah ibadah? Yaitu Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Jadi dalam ayat ini ayat surat Ghafir ayat ke-60. Jadi doa itu ibadah karena Allah yang perintahkan kita untuk berdoa. Ya, Allah yang perintahkan kita untuk apa? Berdoa. Sehingga kalau kita berdoa, kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan perintah, kita dapat apa? Pahala. Dapat apa? Ganjaran. Ya, terlepas nanti doa kita dikabulkan atau tidak, itu urusan belakang.
ketika kita berdoa sekali, dua kali itu sudah dapat pahala. Tapi kita yakin doa itu pasti dikabulkan karena Allah yang berjanji, astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Ya. Jadi kalau kita berdoa langsung saja minta kepada Allah tanpa perantara. Ya, tanpa perantara, karena ayat ini mengatakan ud'uni, mintalah kalian langsung kepadaku. Tanpa perantara, langsung saja minta. Maka aku akan kabulkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, jadi dalam ayat tadi, dalam hadis itu kita mendapatkan pelajaran doa itu adalah ibadah dan doa itu bernilai pahala dan ganjaran. Kemudian doa sapu jagat ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang dimana beliau menjadi pembantu atau pelayannya Nabi SAW kurang lebih selama 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ini tahu betul doa yang sering dibaca Nabi itu doa apa. Ya, doa yang sering dibaca oleh Nabi itu doa apa. Maka dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik mengatakan, kana aksaru du'ain Nabi SAW, dulu di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, kata Anas bin Malik, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu Nabi sering berdoa, Allahumma wahai Allah, wahai Tuhanku, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah, jauhkanlah, peliharalah kami dari siksa atau dari azab neraka. Ini hadisnya hadis yang sahih. Jadi doa ini, doa sapu jagat, itu doa yang sering dibaca oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW itu suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Sehingga kalau kita mencontoh Nabi, kita meneladani beliau, maka kita perlu sering-sering baca doa ini. Ya, karena kita mencontoh beliau, meneladani beliau, mengikuti jejak beliau. Kalau Nabi semasa hidup beliau itu sering baca doa ini sebagaimana riwayat Anas bin Malik, maka kita sebagai umat beliau hendaknya rajin, semangat untuk sering-sering membaca doa yang satu ini. Ini yang pertama. Kemudian doa ini itu juga bersumber dari Al-Quran. Selain doa ini adalah doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi SAW, doa ini adalah doa yang juga dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat apa? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 200 dan ayat 201. Ayat ini berkaitan dengan ibadah haji. Kalau kita pernah haji, bersyukur kepada Allah bisa haji, minta kepada Allah supaya haji kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian selesai melakukan ibadah haji kalian, fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana orang-orang sebelum kalian mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala, atau lebih dari hal itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, ada di antara orang-orang setelah mereka menunaikan ibadah haji mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya,
Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Itu tok. Kemudian apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka orang ini di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Jadi ini Allah menegur. Dalam ayat ke-200 ini surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan ada di antara orang-orang itu ketika mereka selesai melakukan rangkaian ibadah haji, mereka cuma minta dunia tok. Rabbana atina fid dunya. Ini ayat 200. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 201 dari Al-Baqarah, Allah menyebutkan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada di antara mereka orang-orang yang selesai melakukan ibadah haji, mereka berdoa, mereka minta dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Sehingga doa ini doa yang sangat-sangat istimewa. Semua doa itu penting. Ya, semua doa yang diajarkan oleh Nabi, yang pernah dibaca oleh Nabi itu semuanya penting. Termasuk doa yang sedang kita bahas. Karena doa ini landasannya dari Al-Quran dan juga landasannya dari mana? Dari hadis. Dan kita perlu menggarisbawahi seutama-utama doa itu doa yang bersumber dari Al-Quran dan kemudian bersumber dari apa? Dari hadis. Ini harus kita yakini. Ya, memang nggak wajib, Ustadz, apakah harus kita doa itu harus yang dari Al-Quran? Kalau kita berdoa itu harus yang dari hadis? Tidak ada kewajiban. Tapi sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini seutama-utama doa, sebaik-baik doa itu doa yang bersumber dari Al-Quran. Karena itu Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebaik-baik doa adalah doa yang bersumber dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini keyakinan kita. Setelah itu kita mau doa dengan bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, mau bahasa apapun silakan. Allah Maha mengetahui dan memahami doa yang kita panjatkan. Orang di Padang Arafah ketika wukuf itu kan jutaan orang dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam warna kulit, bentuk rambut dan sebagainya. Semuanya berdoa di Padang Arafah. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu doa-doa mereka semuanya. Ya, dan Allah Maha mengabulkan doa-doa mereka semuanya. Hanya saja kita perlu semangat untuk menghafalkan doa-doa dari Al-Quran, menghafalkan doa dari hadis-hadis Nabi SAW semampu kita. Semampu kita. Kita bahas doa ini, yaitu ketika Nabi menyebutkan dalam doa ini Allahumma Rabbana. Jadi kalau dalam hadis itu ada tambahan redaksi Allahumma. Kalau dari ayat Al-Baqarah 201 itu cuman Rabbana atina. Tidak ada masalah. Dua-duanya kita baca, dua-duanya kita amalkan. Terkadang kita cuma baca mulai Rabbana atina, terkadang kita membaca apa? Allahumma Rabbana atina. Itu dari hadis, sebagaimana penuturan Anas bin Malik tadi. Ya, dua-duanya tidak masalah. Kita baca kita pahami doa ini dengan lebih mendalam. Yang pertama, yang berikutnya, dalam doa ini disebutkan Allahumma Rabbana. Ya Allah, wahai Tuhan kami. Ya, kata Rob, Rob itu kalau kita belajar tauhid, ada tauhid rububiyah, ada apa? Uluhiyah, ada asma wa sifat. Ini yang sudah pernah belajar. Yang sudah pernah belajar, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Rububiyah itu kita meyakini hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang mengatur alam semesta ini dan isinya. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya. Ini namanya rububiyah. Hanya Allah yang maha kuasa.
Sehingga ketika berdoa itu sering kita menjumpai doa-doanya para nabi dan rasul itu dimulai dengan kata apa? Rabbana. Selain dari doa ini, doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah, banyak doa-doa para nabi dan para rasul itu yang dimulai dengan kata apa? Rabbana. Contohnya gimana? Contohnya doanya Nabi Adam alaihissalam. Doanya Nabi Adam itu apa para jemaah? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan seterusnya. Jadi Nabi Adam ketika berdoa itu mulai dengan kata Rabbana. Ya Allah, wahai Tuhan kami telah mendolimi diri kami, dan seterusnya sampai, dan para jamaah sudah hafal doa ini. Itu doanya Nabi Adam. Kemudian doanya Nabi Nuh. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Ketika Nuh berdoa kepada Tuhannya, wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku ini termasuk keluargaku. Ini ketika konteksnya Nabi Nuh ini mengajak anaknya untuk naik ke atas kapal, tapi anaknya enggak mau. Ya, Allah berkehendak lain. Ya. Jadi Nabi Nuh menyebutkan doa dengan kata Rabbi. Rabbi inna ibni min ahli. Ini doanya Nabi Nuh. Kemudian doanya Nabi Ibrahim. Itu juga dimulai dengan kata Rabb. Ada penyebutan kata Rabb. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bahkan Nabi Ibrahim mengulangi kata Rabb itu 2 kali. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana. Diulangi sampai 2 kali. Ya. Ini menunjukkan akan rahasia yang sangat luar biasa. Ketika para nabi dan para rasul di saat mereka berdoa itu rata-rata, enggak semuanya, kebanyakan dimulai dengan kata apa tadi? Rabbana atau Rabbi. Doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa itu Rabbi shrahli sadri. Rabbi shrahli, wahai ya Allah, wahai Tuhanku, lapangkan dadaku. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah mendakwai Fir'aun, kita tahu sendiri bagaimana kesesatan Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Makanya Nabi Musa sebelum berdakwah, beliau berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku untuk menerima perintah ini, perintah berat. Ini perintah yang enggak gampang, mendakwahi seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Kemudian wa yassir li amri, mudahkan dakwaku ini, mudahkan urusan. Ya, jadi intinya banyak para jamaah doa-doa itu dimulai dengan kata Rabbana atau Rabbi. Ya, sehingga ketika kita berdoa dalam doa kita sehari-hari, kalau kita enggak lagi berdoa dari Al-Quran, berdoa dari hadis, maka jangan lupa menyebut kata Rabb. Misalnya gimana? Ya Allah ya Rabbi, mudahkan rezekiku. Ya Allah ya Rabbi, mudahkan urusanku. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anakku anak soleh soleha. Seperti itu para jemaah. Jangan lupa menyebut kata apa tadi? Rabb. Ya. Banyak doa-doa di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina, itu juga ada kata Rabbana. Ya. Dan hadirkan dalam benak kita, dalam hati kita, ketika kita menyebut Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, Allah itu maha kuasa, Allah yang punya segala-galanya, dan dengan sangat mudah Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, kun fayakun, kan begitu ya. Jadi jangan ada ini nggak mungkin dikabulkan, ini sulit dikabulkan, ini jangan ada kata mustahil. Semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama kita nggak minta yang aneh-aneh loh ya. Maksudnya yang aneh-aneh itu gimana? Misalnya kita minta jadi seorang nabi, ya nggak mungkin kan begitu. Ya, selama doa itu doa yang bukan isinya maksiat, bukan isinya itu dosa, kemudian kita bukan minta sesuatu yang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka yakinlah doa itu akan dikabulkan.
Ya Allah, ya Rabbi, saya lagi sakit, sembuhkan aku. Minta seperti itu. Ajari anak kita seperti itu. Karena ini dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Mereka rata-rata memulai doanya dengan kata Rabbana atau Rabbi. Ya. Banyak nanti bisa dilihat doa-doa para nabi dan para rasul di dalam Al-Qur'an. Rata-rata seperti itu. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami makna dari kata Rabbana, rahasianya apa, ternyata para nabi dan para rasul itu memulai dengan Rabbana itu menyebutkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita setiap pagi dan petang itu kita berikrar. Berikrar apa para jemaah? Raditu billahi robba wa bil islami dina, dan seterusnya. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Aku yakin Allah yang menciptakan aku. Aku yakin hanya Allah yang mengatur semuanya ini. Jadi itu yang kita ikrarkan. Dan jangan lupa, ya. Dan nanti di alam kubur, di alam barzakh itu kita akan ditanya. Salah satu pertanyaannya apa? Man robbuka? Siapa yang dulu engkau sembah? Siapa yang dulu menciptakan kamu? Ya, man robbuka. Ini supaya kita paham, supaya kita lebih memaknai doa ini. Kemudian yang berikutnya, atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Coba perhatikan, kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia ini kayak apa? Kan di sini Allah sebutkan doa ini secara umum, global. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kalau kita lihat buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir atau syarah-syarah hadis, maka kebaikan di dunia itu banyak. Di antaranya kesehatan. Ya, sehat itu kan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Orang senang sehat. Kemudian termasuk kebaikan di dunia, istri soleha. Ya, istri soleha kebaikan. Kemudian termasuk kebaikan di dunia, anak soleh, anak nurut, ya, anak pinter-pinter, ya, ini kebaikan di dunia. Kemudian rumah yang nyaman, walaupun masih ngontrak, masih mungkin ngekos, tapi rumah itu nyaman. Rumah tangga sakinah mawaddah, kemudian apa? Warohmah. Rumah tangga tentram itu juga kebaikan di dunia. Ya, rumah tangga eker-ekeran tok itu kan apa gunanya? Nggak nyaman, di luar sudah bertengkar sama teman kerja, di rumah bertengkar sama istri, terus hidup kayak apa kayak gini? Apa enaknya hidup kayak gitu? Ya, jadi Allah ajari kita itu minta yang global, kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia ini macam-macam. Termasuk kebaikan di dunia adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal dan berkah itu kebaikan di dunia. Kita butuh rezeki. Termasuk kebaikan di dunia adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, kita ngaji taklim itu supaya dapat ilmu yang bermanfaat, bukan hanya dapat bukan hanya dapat sakofa, dapat pengetahuan tapi nggak diamalkan. Ya, termasuk kebaikan di dunia adalah amal soleh, dimudahkan sholat berjamaah, dimudahkan sedekah, dimudahkan baca Quran tiap hari tadarus walaupun nggak Ramadan. Ya, dimudahkan untuk berbakti kepada orang tua, dimudahkan untuk silaturahim, itu kebaikan di dunia. Ya, berapa banyak orang-orang yang sedekah itu sulit, padahal dia punya kekayaan, perhitungan orang. Ya. Kemudian kebaikan di dunia, sanaun jamil, ya, pujian dari orang. Kita memang beramal itu harus ikhlas, nggak berharap pujian, nggak berharap sanjungan. Tapi kalau ada orang yang memuji, ya sudah, jangan tertipu. Tapi pujian orang ini termasuk kebaikan di dunia. Ya. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang mencakup dalam doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Jadi doa ini doa yang luar biasa karena cakupannya luas. Kebaikan di dunia termasuk kendaraan yang baik, kendaraan yang nggak gampang mogok, dibawa kemana-mana itu enak. Ya.
Walaupun mungkin kendaraannya sudah tua, sudah tahun-tahun lama, tapi masih nyaman, masih nggak pernah mogokan. Ini juga kebaikan di dunia. Keselamatan ketika berkendara itu kebaikan di dunia. Ya, jadi banyak ya para hadirin sekalian, kebaikan-kebaikan yang itu termasuk kebaikan di dunia yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Islam ini bukan hanya mengajarkan kita fokus untuk dunia, tapi juga Islam mengajarkan kita untuk tidak lupa akhirat. Oleh karenanya Allah mengajarkan kita dalam doa ini, wa fil akhirati hasanah. Dan berikanlah kami, anugerahkan kepada kami ya Allah, kebaikan di mana? Kebaikan di akhirat. Sehingga kita itu hidup di dunia sebagai sarana untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Ini mindset kita, pola pikir orang Islam itu jadikan dunia ini sebagai sarana, wasilah untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di kampung akhirat. Ya, kita di dunia kan ibaratnya merantau. Orang merantau itu kan kalau dapat gaji itu kan nggak dihabiskan di bumi perantauan, pasti dia kirim kemana? Kirim ke kampung halaman. Orang merantau ke Surabaya cari kerja. Ketika dia dapat kerja, dapat gaji, biasanya nggak semuanya gajinya itu dihabiskan di Surabaya, dia kirim ke kampung halamannya. Entah itu di Ngawi, di Madiun, di Nganjuk, atau bahkan dari luar Jawa Timur, kirim ke keluarganya. Sebagaimana kita di dunia ini merantau, kalau dapat rezeki jangan dihabiskan di dunia, tapi kirim kemana? Ke kampung halaman kita di akhirat. Itu kampung halaman kita ke sana. Ya dengan sedekah, dengan zakat, dengan membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, itu kita kirim, sejatinya kita ngirim duit ke kampung akhirat kita. Karena kita di dunia merantau. Orang Jawa mengatakan di dunia mampir mumbe katanya. Ya. Makanya Allah ajarkan dalam doa ini, jangan lupa minta kebahagiaan di akhirat. Minta kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat itu kayak gimana? Ini juga banyak para jemaah. Kebaikan di akhirat itu diantaranya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang pertama. Karena kehidupan akhirat itu dimulai ketika orang itu meninggal dunia, mulai dari alam kubur sampai nanti ujungnya surga atau neraka. Ini kehidupan akhirat. Kalau kita membaca buku-buku tentang akhirat itu biasanya ada pembahasan tentang alam kubur atau alam barzah. Sehingga kalau kita minta dengan doa ini, kita membaca doa ini, itu kita minta diantaranya supaya diwafatkan, dimatikan dalam keadaan apa? Husnul khotimah, mati yang baik. Kita nggak tahu kapan kematian itu tiba, di mana kematian itu tiba. Kita nggak tahu. Yang perlu kita usahakan itu yang perlu kita tanya diri kita, saya nanti mati dalam keadaan apa? Itu yang kita pikirkan. Ya. Kalau kita meninggal dalam keadaan melakukan ketaatan, akidah kita lurus, kita nggak berbuat syirik, maka berikan kabar gembira. Jadi mati husnul khotimah itu bukan melulu mati ketika sujud di saat sholat, mati ketika sedang puasa, mati ketika sedang haji, bukan melulu itu para jemaah. Ya, bisa jadi orang itu meninggal dunia, dia di atas kasurnya, dia tidur di malam hari, paginya nggak bangun, alias mati. Orang ini matinya husnul khotimah. Ya, dilihat dari mana? Dilihat dari track recordnya ketika orang ini masih hidup. Ketika orang ini masih hidup, hablum minallahnya baik, sholat, puasa Ramadan, hablum minan nas beres, nggak ada masalah dengan orang, nggak ada masalah dengan tetangga, nggak ada masalah dengan atasan. Insya Allah orang ini husnul khotimah. Ya, kan ada itu para sahabat yang mati ketika di atas kasur seperti Khalid bin Walid. Yang saya tahu, Khalid bin Walid ini kan seorang panglima perang, sering ikut berjihad. Tapi Khalid bin Walid beliau wafatnya bukan malah di medan jihad,
tapi beliau matinya di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Ini yang pernah saya baca atau pernah saya dengar ceramah. Ya. Kembali kepada pembahasan kita, sehingga kebaikan di akhirat itu mulai dari diwafatkan di atas husnul khotimah. Termasuk kebaikan di akhirat dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat di mana? Di alam kubur. Ya, dimudahkan. Walaupun kita nggak pernah belajar bahasa Arab, karena pertanyaannya pakai bahasa Arab. Man rabbuka, ma dinuka. Ya, pertanyaannya pakai bahasa Arab. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, tapi kalau kita beriman, beramal soleh, kita baca doa sabu jagat ini, maka optimis, yakin kita bisa menjawab pertanyaan apa? Malaikat nanti di alam kubur. Termasuk kebaikan di akhirat mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan dari azab kubur. Ya. Jadi nikmat kubur itu ada, azab kubur itu juga ada. Buktinya mana? Buktinya adalah Nabi mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini menunjukkan azab kubur itu ada. Kalau nggak ada, ngapain Nabi mengajarkan kita untuk berlindung dari azab kubur? Sebagian orang itu mengingkari azab kubur, berjamaah. Mana buktinya kuburan dibongkar nggak ada apa-apa? Lo bedakan, Mas. Kuburan dengan alam kubur ini beda. Alam kubur ini termasuk alam gaib. Ya. Dan orang Islam itu beriman dengan hal-hal yang gaib. Di awal-awal Al-Baqarah kan disebutkan beriman kepada hal-hal yang gaib. Alam kubur, alam barzah, ini termasuk alam gaib yang harus kita yakini, harus kita imani. Nabi yang mengabarkan ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kembali kepada pembahasan. Jadi kebaikan di akhirat itu kita diberikan nikmat kubur dan dijauhkan dari azab kubur. Wah, seseorang di alam kubur itu berapa lama? Berapa lama? Wallahu alam. Seseorang di alam kubur itu wallahu alam sampai terjadinya kiamat yang jelas. Kita nggak tahu kapan kiamat terjadi. Kita nggak tahu kapan kiamat terjadi. Nabi Muhammad SAW beliau nggak tahu kapan kiamat terjadi. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, beliau tidak dikasih tahu kapan kiamat terjadi. Karena kiamat ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dikatakan seseorang di alam kubur itu sampai Allah tegakkan kiamat, setelah kiamat terjadi Allah bangkitkan manusia dari alam kuburnya. Sampai di situ. Jadi bayangkan kalau seseorang itu diazab di alam kubur sampai kiamat, itu mengerikan manusia. Wah, itu waktunya lama, kita nggak tahu. Tapi kalau orang dapat nikmat kubur, ini juga lama, masya Allah. Ya, oleh karenanya kalau kita ziarah kubur itu jangan lupa baca doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Doakan orang-orang yang penghuni kubur ini, doakan. Kemudian kebaikan di akhirat itu nanti diberikan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita pernah baca ada 7 golongan yang mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar matahari didekatkan. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, tidak memakai sendal atau alas kaki. Jadi dalam keadaan seperti itu matahari didekatkan, orang berkucuran keringat. Orang-orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat, mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imam yang adil, orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, itu ada 7 golongan yang bisa dibaca lagi. Termasuk kebaikan di akhirat itu adalah diberikan buku catatan amal dengan tangan apa? Tangan kanan. Ya, dengan tangan kanan. Ini menunjukkan kemuliaan. Ini berarti nasib kita baik. Ini juga kebaikan di akhirat. Termasuk kebaikan di akhirat, kita dimudahkan hisabnya. Dimudahkan apa? Hisabnya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Hisabnya mudah. Ini kebaikan di akhirat. Oleh karenanya kita juga berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, nanti hisablah aku di akhirat dengan hisab yang mudah. Bukan hisab yang sulit, yang berkelit-kelit, yang bulat, yang ruwet, bukan.
minta kepada Allah hisab yang mudah. Jadi doa ini sudah mencakup itu. Kita minta kepada Allah wa fil akhirati hasanah, yaitu nanti dimudahkan hisabnya di akhirat. Termasuk kebaikan di akhirat, timbangan kebaikan kita lebih berat daripada apa? Timbangan keburukan kita. Itu kebaikan di akhirat. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menyenangkan. Itu termasuk kebaikan di akhirat. Minta, kita berharap timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada timbangan amal-amal keburukan kita. Kemudian apalagi kebaikan di akhirat? Termasuk kebaikan di akhirat adalah dimudahkan melewati sirat. Kan begitu. Itu kebaikan di akhirat. Disebutkan dalam hadis, orang melewati sirat itu macam-macam. Ada yang secepat kedipan mata, sampai. Kemudian ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti orang naik kuda, ada yang jalan kaki biasa, macam-macam. Semua memang tergantung dengan amalnya, tergantung dengan kualitas amal ibadah kita. Ya, jadi jangan main-main dengan amal soleh ini, sholat, puasa, silaturahim, berbuat baik sama tetangga. Itu nanti menentukan nasib kita ketika lewat sirat. Ya, cepat lambatnya itu ya sesuai dengan spek amal kita masing-masing. Ya, jadi nanti kalau lewat sirat itu jalan kaki atau berangkang, ya jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Kenapa dulu saya nggak beramal soleh, yang rajin. Termasuk kebaikan di akhirat adalah kita di akhirat nanti nggak ada yang nuntut, nggak ada yang apa? Nuntut. Kan sebelum orang itu masuk surga, itu nanti Allah menegakkan pengadilan. Orang-orang yang pernah kita zolimi di dunia, itu mereka diberikan hak untuk nuntut balas. Berat para jemaah. Kita utang nggak bayar, kita rasan-rasan, kita menfitnah seseorang, kemudian ketika kita hidup nggak minta maaf, siap-siap nanti dituntut sampai di akhirat. Jangan seneng-seneng. Orang zolim di dunia mungkin mereka tertawa di hadapan layar, mereka tertawa, mereka seneng. Jangan kira Allah tidur, jangan kira Allah ngantuk, jangan kira Allah nggak tahu. Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kau mengira Allah itu lalai dengan apa-apa yang dilakukan orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah tunda azab mereka di hari yang di situ mata terbelalak, yaitu di hari kiamat. Kita repot. Ya, jadi siapkan pahala sebanyak-banyaknya. Kalau kita pernah menzolimi orang, kemudian kita sudah minta maaf, orang itu nggak mau memaafkan, ya sudah siapkan apa? Pahala sebanyak-banyaknya. Karena di hari kiamat kan nggak ada dolar, nggak ada dinar, nggak ada rupiah, yang ada pahala dan dosa. Sehingga kalau di hari kiamat orang ini nuntut, ya sudah kita nggak bisa mengelak. Ya, pahala kita diambil, pahala kita disedot, dikasihkan kepada orang ini nanti. Ya kalau pahala itu sentek, terus siapa? Ya dosanya orang ini dikasihkan kepada kita. Kan repot juga nanti. Akhirnya yang sedikit lagi kita masuk surga, kita harus dilemparkan dulu ke dalam neraka. Ini juga mengerikan. Ya, ini maka jaga ucapan, jaga tulisan, jaga tingkah laku kita, jangan sampai menzolimi atau menyakiti hati orang. Ya, kalau ada yang merasa tersakiti, ya kita minta maaf dengan baik-baik. Ya, ini termasuk kebaikan di akhirat. Yang terakhir, maksudnya endingnya, kebaikan di akhirat itu adalah kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Disebutkan dalam Al-Imran. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faza, maka dia telah beruntung, dia telah sukses, dia telah berhasil. Ya. Jadi ini kebaikan di akhirat itu ternyata banyak. Ini doa
yang luar biasa. Wa fil akhirati hasan. Maka jangan lupa baca doa ini. Ketika sujud baca, enggak apa-apa. Ketika sujud baca Rabbana atina fid dunya. Ini niatnya doa, bukan niatnya baca ayat di Al-Baqarah, bukan ya. Karena ketika sujud kita enggak boleh baca Al-Qur'an. Ya, saat sujud kita enggak boleh baca Al-Qur'an, tapi ketika sujud kita boleh berdoa, bahkan dianjurkan berdoa. Jangan lupa baca doa ini. Kemudian di akhir doa ini Allah mengajarkan kita waqina adzabannar, dan lindungilah kami ya Allah dari azab atau dari siksa neraka. Para jamaah, neraka itu bahan bakarnya apa? Manusia dan batuan. Waquduhan nasu wal hijarah. Di neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Disebutkan dalam hadis, ya, panasnya neraka itu 69 kali lipat dari panasnya api dunia. Ya, panasnya neraka, api neraka itu 69 kali lipat dari panasnya api dunia. Kalau api dunia, kita nyalakan lilin, kita taruh tangan kita di atas lilin, kuat nggak panasnya? Kuat apa nggak panasnya? Nggak kuat. Ini api dunia. Ya, api neraka berlipat-lipat dari itu semuanya. Ya, maka kita perlu dan serius untuk meminta kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Allah sebutkan tentang penghuni neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Maksudnya apa? La yamutu fiha wa la yahya. Penghuni neraka itu la yamut, mereka enggak mati. Yang dengan mati itu mereka istirahat dari azab. Wa la yahya, mereka tidak hidup yang nyaman. Mereka hidup tapi apa? Disiksa terus menerus. Ini orang kafir. Jadi sebagaimana penghuni surga itu dapat nikmat terus menerus, ghairu mamnun, nikmatnya terus tanpa terputus. Maka penghuni neraka dari orang kafir, munafik, ateis, itu mereka di dalam neraka kekal disiksa terus menerus, la yamutu fiha wa la yahya. Ini kan mengerikan. Ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang divonis kekal di neraka itu mereka sudah tahu kalau mereka harus kekal di neraka. Mereka minta yukhaffif anna yauman minal azab. Jadi orang-orang penghuni neraka ini minta kepada malaikat, maksudnya minta kepada Allah, tapi nggak langsung. Mereka mintanya melalui malaikat Malik, penjaga neraka. Tolong mintakan kepada Allah yukhaffif anna yauman minal azab, agar Allah meringankan siksa kami satu hari saja. Jadi penghuni neraka ini nggak minta diringankan siksanya 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, cuman 1 hari. Ya, ketika mereka mau kabur nggak bisa, ada pintu-pintu, ada penjaga yang nggak bisa kabur. Kalau di dunia orang kabur dari penjara itu bisa. Kalau di akhirat orang kabur dari neraka itu nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada ceritanya. Maka kita harus memahami doa ini, waqina adzabannar. Yang berikutnya, yang terakhir, kalau kita minta kepada Allah agar dilindungi, dijauhkan dari siksa neraka, kita sebagai umat Islam, doa itu nggak cukup. Doa itu perlu disertai dengan apa? Ikhtiar. Dengan apa? Usaha. Kalau kita baca doa ini, doa sabu jagat katanya, jangan lupa ikhtiar, jangan lupa usaha. Maksudnya gimana, Ustaz? Kalau kita minta kepada Allah dilindungi dari neraka, dijauhkan dari siksa neraka, maka kita wajib menjauhi segala ucapan dan perbuatan yang justru menjerumuskan kita kemana? Ke neraka. Kan ada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang itu hukumnya haram, sudah tahu haram, tapi masih dilakukan. Wah, mana buktinya kalau Anda itu serius, kalau kita ini serius, kita betul-betul minta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka. Ya, maka buktikan, kita lihat ucapan kita. Dan yang paling pertama yang bisa menjerumuskan ke neraka adalah kesyirikan. Oleh karena itu jauhi kesyirikan. Baik syirik besar, adapun apa? Syirik-syirik kecil, semuanya jauhi. Karena syirik ini dosa besar yang paling besar. Dan orang yang kalau mati kemudian dalam melakukan perbuatan syirik dan dia nggak bertaubat,
itu hukumannya berat nanti di akhirat. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi adalah doa ini, Allahumma rabbana atina fid dunya. Anas bin Malik itu praktek. Jadi Anas bin Malik disebutkan oleh para sahabat, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Anas bin Malik itu kalau berdoa itu pasti baca doa ini, nggak pernah ditinggalkan. Setiap kali ada kesempatan berdoa, baca doa ini. Dan kalau kita pernah haji atau umroh lah, doa ini tuh dibaca ketika antara mana rukun Yamani dan Ka'bah. Kan Ka'bah itu kan persegi 4 ya, segi 4 gini kotak. Jadi antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad ini kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Nabi pilih doa ini ketika di momen-momen spesial seperti ketika tawaf. Ya. Jadi ini kemudian kalau kita minta, misalnya ada orang datang haji, datang umroh, kan biasanya ada orang bertamu itu ya, tolong didoakan, tolong saya minta doanya. Kita kadang bingung mau didoakan apa. Wis bacakan doa ini saja, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, beres para jamaah. Kalau kita paham doa ini tadi loh, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, jadi gak usah bingung-bingung kalau kita minta orang tolong saya didoakan ya. Atau kita berangkat umroh, berangkat haji, tolong nanti saya didoakan. Insya Allah. Ya doanya ini saja, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu enggak ada doa yang lain. Ini doa, ya semua doa itu penting ya, sebagaimana kita sebutkan di awal, tapi jadikan doa ini sebagai prioritas. Ya, jadikan doa ini sebagai prioritas utama dalam doa-doa yang kita panjatkan ya, dalam doa kita sehari-hari. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini karena sudah masuk waktu syuruk. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang menambahkan? Nggih, silakan. Assalam. Ya, ada pertanyaan dari malaikat ya. Ya. Biar jelas. Terima kasih Pak. Kami ulangi, tadi kalau tidak salah terima saya menerangkan bahwa orang yang meninggal ada pertanyaan dari malaikat. Pertanyaan saya, apabila pada hari itu ada beberapa orang yang meninggal bersama-sama, itu apakah kesemuanya itu pertanyaannya bareng? Artinya si A si B meninggal bersamaan, terus malaikat bertanya, itu pertanyaannya itu waktunya sama atau berbeda? Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ketika ada suatu kejadian, ya jangankan A dan B meninggal, ketika tsunami itu berapa yang meninggal? Puluhan, ratusan orang, kan begitu? Ya. Puluhan atau ratusan orang, bahkan lebih dari itu ketika tsunami Aceh misalnya, itu kan banyak yang meninggal, banyak yang muslim juga kan, banyak ada juga mungkin yang selainnya. Jadi setiap manusia yang meninggal, baik itu dikubur atau tidak dikubur, kan ada orang yang meninggal tapi nggak dikubur, ada atau enggak? Ada orang yang korban pesawat tenggelam, pesawat jatuh, jenazahnya nggak diketemukan. Ini kan orangnya mati, tetap orang ini mati dan masuk ke alam kubur, walaupun nggak dikafani, karena walaupun kalau muslim dia nggak dikafani, nggak disolati, tetap orang ini berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Orang seperti ini tetap ditanya. Ya, jadi kita hanya yakin dan beriman, percaya di alam kubur itu ada pertanyaan malaikat tentang nanti kalau misalnya ditakdirkan banyak orang yang meninggal dalam satu kejadian, ada musibah, tsunami, longsor, erupsi gunung Merapi, kemudian mereka dikuburkan dalam waktu yang bersamaan. Ini nanti gimana malaikatnya, apa nggak bingung? Jadi di sini kita perlu membedakan, kita hanya beriman dan mempercayai dan meyakini ada pertanyaan di alam kubur tentang bagaimananya
nanti malaikat itu nanti gimana kalau yang meninggal itu banyak bersamaan, nanti khawatirnya malaikatnya bingung. Ini kita nggak bisa menyamakan alam gaib dengan alam dunia. Ya, kita tidak bisa menyamakan antara alam gaib yang itu alam kubur termasuk alam gaib dengan alam dunia. Yang penting kita siapkan diri kita, bekal kita, ya termasuk bekal amal soleh, jauhi maksiat dan dosa demi Allah mudahkan kita untuk menjawab pertanyaan apa? Malaikat. Allah sebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu. Ya, Allah akan berikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman bil qaulis sabit, dengan ucapannya teguh fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Termasuk ayat ini bil qaulis sabit, yaitu Allah mudahkan seseorang menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Oleh karenanya kalau kita selesai memakamkan jenazah, itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk mendoakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih. Mohonkan ampun untuk saudara kalian ini dan mohonkan dia keteguhan. Karena saat ini dia sedang ditanya, kata Nabi. Itu ada hadisnya. Jadi kita beriman tentang pertanyaan malaikat. Seandainya Allah takdirkan ada musibah atau bencana, banyak orang yang meninggal, maka semua orang yang meninggal itu tetap ditanya oleh malaikat tentang bagaimananya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Karena kita mungkin mau sholat syuruk. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga doa-doa kita dipanjatkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah karuniakan kepada kita husnul khotimah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha sebagai penyejuk pandangan mata kita di dunia, dan semoga mereka menjadi anak soleh dan soleha yang mendoakan kita khususnya ketika kita sudah meninggal dunia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.